lagi dengan saya Monica Anggita dengan NIM 2410100. Saya dari prodi PKK 1 semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rangkuman dan resume pertemuan 6 dengan judul struktur sosial. Nah, ini ada tugas saya untuk mata kuliah ilmu sosial dasar. Sebelum itu, mari kita berdoa. Dalam kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami akan memulai video kami. Semoga Engkau tetap memberkati kami dan membimbing kami. Semoga apapun yang disampaikan dalam video ini menjadi berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, pada resume pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang struktur sosial. Apa sih itu struktur sosial? Nah, struktur sosial adalah pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi, serta bagaimana individu berinteraksi. Nah, struktur sosial memiliki beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu status sosial, yaitu posisi seseorang dalam masyarakat, bisa diperoleh sejak lahir atau melalui usaha, contohnya pelajar dan pekerja. Kemudian yang kedua ada peran sosial, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan statusnya, contohnya guru yang mengajar dan dokter yang merawat pasien. Yang ketiga ada kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan, contohnya ada masyarakat kelas atas, menengah, dan kelas ke bawah. Kemudian yang keempat ada kelompok sosial, yaitu kumpulan individu yang berinteraksi dan memiliki identitas bersama, contohnya keluarga dan komunitas. Kemudian yang kelima ada institusi sosial, yaitu struktur yang mengatur interaksi sosial seperti keluarga, agama, dan pendidikan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, norma dan nilai sosial, yaitu pedoman berperilaku dan prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat, contohnya norma kesopanan dan nilai kejujuran. Selanjutnya kita masuk pada fungsi struktur sosial. Nah, fungsi struktur sosial ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Nah, kemudian kita masuk nih pada jenis-jenis struktur sosial. Jenis-jenis struktur sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial formal, yaitu struktur yang terorganisasi dengan aturan dan hukum resmi seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada struktur sosial informal, yaitu struktur sosial yang tidak tertulis dan spontan seperti kelompok teman dan komunitas lokal. Oke, selanjutnya kita masuk pada lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Yang pertama, kita akan membahas lapisan sosial. Lapisan sosial adalah pembagian masyarakat dalam strata berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, kekuasaan, prestise, yang menciptakan hierarki sosial. Nah, lapisan sosial ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu hierarkis, yaitu adanya perbedaan tingkat kekuasaan dan presise. Yang kedua, adanya akses berbeda, menggambarkan perbedaan antara sumber daya dan hak-hak sosial. Yang ketiga, tersusun, yang berarti terdapat beberapa lapisan dengan karakteristik dan posisi yang berbeda. Nah, contohnya nih, saya bagi dalam 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas atas, yaitu pengusaha besar dan politis. Kelas yang kedua yaitu kelas menengah, profesional, dan pegawai negeri. Dan kelas yang ketiga yaitu kelas bawah, yaitu pekerja kasar dan masyarakat miskin. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 2 yaitu stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat yang menciptakan lapisan berdasarkan kriteria tertentu terkait dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestige. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama itu ada ekonomi, yaitu berdasarkan pendapatan.
Kemudian kedua, sosial, yaitu berdasarkan status dan profesi. Yang ketiga, politik, berdasarkan kekuasaan. Dan empat, berdasarkan gender, yaitu berdasarkan peran pria dan wanita. Kemudian kita masuk pada teorinya. Teori yang pertama yaitu teori fungsi. Nah, yaitu teori yang menganggap stratifikasi memiliki fungsi positif dan memotivasi individu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori konflik, yaitu menyatakan bahwa stratifikasi mencerminkan konflik antara kelompok berkuasa dan tidak berkuasa. Nah, selanjutnya kita masuk pada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial yang dapat bersifat vertikal, yaitu naik atau turun, dan horizontal, yaitu perubahan posisi serata. Nah, mobilitas sosial memiliki beberapa jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Nah, ada dua nih teman-teman, mobilitas naik yaitu peningkatan posisi sosial, dan mobilitas turun yaitu penurunan mobilitas sosial. Yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu perubahan yang posisi dan lapisan sosial yang sama. Nah, jadi ini tidak berubah-ubah ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu pendidikan. Nah, tingkat pendidikan yang lebih tinggi mendukung mobilitas naik. Dan kedua ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan mobilitas. Yang ketiga, keluarga dan jaringan sosial. Dukungan keluarga mempengaruhi peluang ya teman-teman. Nah, keempat, kebijakan sosial, yaitu program pemerintah dapat meningkatkan mobilitas sosial. Nah, selanjutnya, mobilitas sosial dalam masyarakat. Yang pertama, ada mobilitas sosial terbuka, yaitu pergerakan bebas antara lapisan sosial berdasarkan pencapaian pribadi. Yang kedua, mobilitas sosial tertutup, yaitu pembatasan pergerakan antar lapisan sosial berdasarkan kasta atau status kelahiran. Oke teman-teman, sekian resume dan rangkuman pertemuan 6 ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada rangkuman yang telah saya buat ini. Sebelum kita mengakhiri video ini teman-teman, mari kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih sekali atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan pada hari ini. Nah, sekarang video kami telah selesai. Semoga apa yang pun yang disampaikan pada video ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, dan semoga video ini berguna untuk masa depan kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih.